What's up you guys, kembali lagi channel gue ya. Sekarang kita balik lagi ke series Car Convo kali ini ya. Dan gue sekarang lagi di parkiran gym gue ya. Jadi ini sebelum gue gym. Dan gue kemarin tuh sempet makan ramen di salah satu tempat yang udah jadi tempat langganan gue ya, untuk makan ramen semenjak gue merantau di Bandung ya. Nah, gue udah kenal sama Om Ramen ini dari lama ya, dari 2018 gue udah kenal. Kemarin karena udah lama gak ketemu, akhirnya kita ngobrol ya. Dia nanya ke gue lah, masih di tempat yang lama nggak, dalam artian apakah gue masih kerja ya yang jadi manajer itu. Gue bilang udah enggak. Nah, terus dia nanya, oke, berarti kamu sekarang ngapain Fit gitu. Dia bilang gitu kan ya. Gue bilang gue sekarang trading, full time trading ya. Dia agak sedikit kaget, tapi gue tahu muka kaget dia itu bukan muka kaget orang awam ketika mendengar pekerjaan trading ya, bukan, tapi lebih ke arah, oh gue tahu trading gitu. Nah, dan ternyata bener aja ketika dia ngomong, oh trading gitu ya, Om dulu trading gitu. Gue kaget, wah ini gue ketemu trader senior nih gitu kan. Gue ketemu trader senior. Terus gue tanya, oh gimana Om dulu trading Om? Wah dulu mah trading masih semua tuh serba manual kayak gitu, jadi ribet lah, nggak segampang trading zaman sekarang yang by phone aja bisa kan. Nah, terus di saat dia ngomong kayak gitu ya, dia juga ngomong bahwa dulu dia trading itu sudah sempat belajar semua teknikal ya, belajar dari indikator ya sampai ke teknikal tarik garis, support resisten, dia udah belajar semua lah. Terus hasilnya gimana? Hasilnya profit guys, profit ya. Tetapi Om ini cerita satu hal yang akhirnya menghambat progres dia ya, dan akhirnya membuat dia itu kayaknya gua nggak cocok di trading. Ada nggak bisa nebak kira-kira hal ini apa ya? Kalau kalian jawab halnya adalah metode, itu salah ya, karena metode dia yang dia pakai udah profitable sebenarnya ya. Tapi hal yang menghambat progres Om ini dan akhirnya membuat Om ini sadar bahwa sepertinya trading bukan tempat yang cocok buat gua adalah apa? Psikologinya guys. Fear and greed ya. Om ini cerita bagaimana ketika dia udah profit ya, ketika ada satu hari dia lose, ataupun kita bisa bilang losing days ya, losing day, dia nggak terima. Dia pengen gimana supaya setiap hari itu selalu profit. Dan ya, bukan cuma Om itu aja yang ngerasain, gua pun terkadang ada emosi seperti itu. Kenapa? Karena kita mengasosiasikan losing day sebagai apa? Kegagalan ya. Sementara gue nggak terima yang namanya kegagalan ya. Gue harus bisa, gimana caranya gue bisa balikin loss di hari itu sehingga akhirnya profit dan gue bisa tidur dengan tenang. Itu ada emosi-emosi seperti itu, ada guys ya. Tapi now I can control it lah. Nah, si Om ini cerita ketika profit yang dia kumpulin selama seminggu 2 minggu itu, dalam satu hari ketika dia loss, dia paksain untuk trade lagi, semua profit dia habis. Semua profit dia habis, bahkan MC, margin call. Nah, kira si Om bilang apa? Ya udah, kalau margin call Om tak depo lagi gitu ya. Dia depo lagi gitu kan. Udah depo, oke. Sekarang udah gak boleh kayak dulu lagi gitu. Dia ngerti nih, oke, gue nggak boleh greedy lagi kayak dulu gitu. Oke, running well, seminggu 2 minggu, sebulan. Tapi ketika mengalami isu yang sama, yaitu losing day, psikologi Omnya kena lagi, hancur lagi, MC lagi, depo lagi. Oke, gak boleh tak ulangi lagi, nggak mau diulangin lagi gitu kan. Tapi ya balik lagi, jatuh lagi ke lubang yang sama. So the problem bukanlah metode tradingnya, karena metode trading Om ini pun sebenarnya bagus kan, karena dia bisa profit. Permasalahan utamanya adalah apa? Psikologi. Dan this is the thing, ini adalah hal yang paling sering gue bilang di channel YouTube gue, dibandingkan gue nggak tahu YouTuber lain ya, tapi YouTuber lain gue lihat hanya fokus ke metode. Hal inilah yang sering gue bahas di dalam video-video YouTube gue ya, itu psikologi ya.
bukan berarti gue nggak seneng ngebahas soal technical ICT kayak gitu, bukan berarti gue nggak seneng ya. Makanya ada konten-konten kayak ICT Simplified, terus Outlook gue gimana. Tapi hal yang paling penting yang jarang dibahas orang adalah apa? Psikologi, guys ya. Dan Om ini menjadi saksi hidup secara langsung ya, bagaimana kalau kita dalam trading tidak bisa menguasai psikologi, ya berarti kita nggak cocok di trading. Dan gue bersyukur banget ketemu Om ini lagi ya. Entah kenapa waktu gue lewat tempat ramen Om ini, biasanya kan kalau gue lewat siang itu selalu tutup ya. Nah ini pas gue pulang latihan biliar, gue pulang, gue lewat tempat ramen, dia buka. Ternyata lagi ada orang yang traktir teman-teman kantornya, jadi Om ini sengaja buka lah gitu. Ya udah, gue langsung mampir. Entah nggak tahu kenapa kayak ada hati, kayak Tuhan tuh ngasih gue hati untuk datang gitu. Ternyata untuk ini alasannya, yaitu ngobrol dan belajar langsung dari Om ini. Mungkin kayak Tuhan tuh ngingetin ke gue bahwa, ingat Fit, lu tuh juga masih ada masalah psikologi terkadang gitu. Jadikanlah pengalaman Om ini sebagai sebagai pelajaran yang berharga untuk lu. Karena wise man itu sebenarnya belajar dari pengalaman orang lain ya. Orang yang pintar, a smart man, they learn from their own experience. Mereka belajar dari pengalaman mereka sendiri. Itu smart man. Tapi wise man, orang yang bijak, itu belajar dari kesalahan orang lain ya, dari pengalaman orang lain. Dan Om ini juga bilang, kuncinya kalau kamu mau sukses Nyo di trading. Nyo ini kayak bahasa Jawa lah ya, kayaknya Nyo itu kayak anak atau sinyo lah gitulah ya. Kuncinya Nyo, kalau kamu mau sukses di trading, satu aja, jaga hati katanya. Hati harus dijaga bener gitu. Jaga hati itu dalam artian apa? Ketika loss, ya udah terima loss, jangan dendam. Ketika win, jangan sombong. Karena Om ini juga bilang, ketika dia winning, ya ketika dia lagi berada dalam sebuah winning streak, dia menjadi sombong, dia nggak memasang stop loss, dia merasa analisa dia selalu benar. Nah ini juga bahaya. Ya, dua hal ini udah sering gue bahas sama murid-murid private gue di kurikulum psikologi trading gue. Ya, jadi ya ingat guys, kalau kata Om ini tadi, ya kunci sukses di trading itu bukan metode, ya itu bukan gue ngerti ini ICT, bukan. Kunci sukses trading, jaga hati lu ya, jaga hati lu. Dan di Alkitab pun udah diomongin kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, jadi di Alkitab pun udah dikasih tahu tuh ya, menjaga hati adalah hal yang sangat krusial. So for you to be a successful trader, selain lu udah harus bisa nguasain teknikal, hal terpenting harus lu kuasain selanjutnya adalah jaga hati lu. Oke, gue bersyukur banget ketemu Om ini, dan gue bersyukur banget ya gue mendapat pelajaran dan pengalaman langsung dari Om ini, bagaimana supaya gue bisa menjadi trader yang lebih baik ke depannya. Thank you Om, and thank you God ya, karena Tuhan yang udah kasih hati gue untuk datang ke tempat ramen itu. So see you guys in the next video, and see you guys in the next Car Convo. Let's be better together. See you guys.